ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati koordinator kuliah subuh RW 01 Bapak Ibu kita Bapak Syarif Fadilah. Yang sama-sama kita hormati Ketua kuliah subuh Al-Ustaz Haji Muhammad Suhandi. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, diantaranya Al-Ustaz Hidayat Kusuma Sarjana Sosial, Al-Ustaz Haji Ahmad Said Ali, Al-Ustaz Haji Yeni Sarjana Sosial Ekonomi. Yang sama-sama kita hormati imam kita yang tadi memimpin. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya. Al-Ustaz Salih. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid dan Mushola RW 01, bil khusus Ketua DKM Mushola Nurul Amanah Bapak Haji Ahmad Yani Rumah. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Habib Abdul Qadir. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 014. Dan sama-sama kita hormati Ketua LMK RW 01 Bapak Asep Sobari. Yang saya hormati seluruh Ustaz RW 01 yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan, sehingga pada subuh pagi ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka mencari karunia Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia tauladan, manusia panutan sampai akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, umatnya yang tetap menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang hadir di sini kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pagi ini dengan membacakan penutupan surat Al-Fatihah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita laksanakan, yang akan kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bukan hati kita untuk menerima ilmu-ilmunya. Tilkan ya Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah, semoga dapat salam pada Ustaz DJ Tri untuk masing-masing. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa ajil wa liman'im wa taqaddar wa بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف العباد.
والعلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لنوتر يا رب لنوتر يا رب كرما ونعيما ويعنا ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفضل العلي وقدر الجليل ساداتنا عالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعم كان صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب من المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن آدمين ويديك وطالت وعناه كبير الكريم تتلى باسم منتقم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية لرضاء الله تعالى وبنية الفتوح والمنور السخ والتوبة والنصر والصلاح للجسد وروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواج الله وذريته وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأئمة المجدين والكرام والمتحجرين ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وللمؤلف هذا الكتاب ولحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرة المكرمين para asatidzah guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Hadir tengah-tengah kita Habibana Al-Habib Qadir Al-Ustaz Said Ali, Al-Ustaz Juwaini, Al-Ustaz Ibnu dan asatidzah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya pada beliau-beliau. Sama-sama kita hormati koordinator kuliah subuh Sabtu pagi RW 01 Ayahanda Bapak Saif Fadilah, Ketua kuliah subuh Sabtu pagi RW 01 Ustaz lupa namanya Haji Muhammad Suwandi, padahal sudah hafalin tadi tuh. DKM Nurul Komar ya. Bapak Ustaz Ahmad Yani dan segenap hadirin. Ada hadiratnya enggak nih? Ada? Oh enggak kelihatan. Iya. Hadirin hadirat ya, kalau saya diprotes nggak pakai hadirat ini, yang semuanya insyaallah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim sambil sama-sama kita bermudzakarah, sama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini semua jadi amal soleh buat kita semua yang tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa harapan agar kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal salat dulu sampai sebelum Covid udah kita selesaikan, alhamdulillah. Mudah-mudahan salat-salat yang kita kerjakan baik yang fardu ataupun yang sunnah semuanya membuat kita ini mendapatkan keridhaan dan tentunya menjadi manfaat buat kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Selanjutnya yang berikutnya adalah syarafu salatil jamaah, kemuliaan daripada salat jamaah. Kan ada orang pengennya salat sendirian, ada enggak? Ada. Ada orang pengen salatnya jamaah, ada. Makanya mana nih yang paling utama? Ada orang salat sendirian, ngapa bang salat sendirian? Gua sendirian khusyuk, gitu katanya. Benar enggak? Oh iya, di kamar diri-diri salat khusyuk. Gitu. Ada lagi, ngapa bang salat jamaah? Ah, gua mengikutin aja. Gua agak bisa, gua ngikutin aja udah. Gitu. Mana nih yang lebih utama?
Sholat sendirian di rumah apa sholat jamaah? Wa min syarafil ummatil muhammadiyyati ma ja'alahu Allah ta'ala minas thawabil azimi wal ajril karim ala salatil jamaah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan atau Allah memberikan pahala yang besar, yang mulia terhadap orang yang mengerjakan sholat jamaah. Nah, Pak, masuk Pak. Ya, kasih jalan. Ya, ya, majuan dikit. Ya, kecuali kameranya jangan ditutupin, Pak. Bukan saya gugup, saya ini begini. Iya, gugup saya. Jadi dalam sholat jamaah buat umat Nabi Muhammad nih, buat kita, itu Allah berikan pahala yang besar. Ada kemuliaan dalam sholat berjamaah. Saya selalu mengatakan begini sama orang-orang, apa yang dijanjikan oleh Allah itu boleh Pak kita uji. Tujuannya apa? Untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Kalau yang kemarin ikut ceramah saya di kuliah subuh hari Rabu, ya, ada contoh yang saya berikan. Orang-orang yang puyeng sama duit, sengamanya puyeng sama duit dah. Kalau saya bilang rezeki itu, Pak, rezeki itu banyak masalahnya. Cuma masalahnya nih, orang kita yang namanya rezeki itu cuma duit doang. Itu masalahnya. Ya. Saya bilang, yang puyeng sama duit, praktekin sholat jamaah. Terutama sholat subuhnya. Benar. Praktek. Benar nggak sih Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemuliaan sama kita? Contoh yang kemarin yang saya sampaikan adalah selesai sholat zuhur, ada seorang tukang dagang datang sama saya di masjid, ngeluh, ya begini amat ini dagang ya, begitu. Kenapa emang? Kalau bahasa kita mah seret gitu ya. Romannya orang beli susah amat ini. Lemah lagi begini, duit juga lagi kurang. Kata kita. Iya. Pesan saya, sholat jamaah jangan ente tinggal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu. Yang kedua, habis dagang, berapapun hasilnya, selesai nih malam, ente mulai besok bikin kotak kaleng, judulnya 2,5%, gitu. Habis dagang dapat berapa? 1 juta, taruh 25.000 tuh di kaleng. Sebulan ente tebok. Kenapa? Kalau ente dikumpulin setahun keberatan. Kenapa keberatan? Banyak amat ini ya, gue jadi pengen, begitu. Iya dah. Kagak jadi sedekah. Mendingan ente kumpulin sebulan dan tebok. Emang waktu itu mau dekat puasa, akhirnya dia tebok dekat puasa karena dia nggak pulang. Dia pulang dulu. Pulang ke kampung, diomelin sama ustadznya, Dia ngomong, Pak Ustadz, saya dagang, ini 2,5% dari usaha saya, ini buat zakat saya. Diomelin sama ustadznya. Ente jualan di Jakarta, zakatnya di kampung. Salah, kata ustadznya nih, dia cerita sama saya. Jualan di Jakarta, zakatnya di Jakarta. Ngapain zakatnya di kampung, gitu. Ya udah saya bebein aja, kalau saya mau dicerita. Udah ente kerjain aja, mengapa?
Apa yang terjadi? Ketika dia kasih itu di amplopin duitnya, nenek-nenek dia kasihin. Ya Allah, kan yang penting mah doanya. Doanya merutuk tuh. Iya, merutuk. Kemudian sholatnya dia nggak tinggal. Dia rela meninggalkan dagangannya di saat suara azan berkumandang. Beda sama kita. Wah rame nih gitu. Dia enggak, dia tinggal bodo amat, dia tinggal. 3 bulan temu saya, dia cerita, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah. Ngapa? Udah punya 3 cabang ini saya, gitu. Lagi susah-susah ngapa bisa punya 3 cabang? Kemarin laporan lagi kagak pakai nyari tempat, dicari nama orang. Kenapa? Fadilahnya sholat jamaah diangkat Pak derajatnya. Datang lagi, ya saya orang tukang ngeluh mulu datang sama saya. Nginep di rumah saya. Kenapa? Karena kemalaman. Ustaz, aduh, ini dagang ya di kampung. Ini orang kampung sekarang. Kalau tadi orang Jakarta tuh, orang kampung dagang di Jakarta. Kalau ini dari Jakarta pulang kampung, dagang di kampung gitu. Kenapa? Kita ngobrol-ngobrol, sharing. Saya dagang susah amat ya Pak. Saya langsung begini nih, namanya di kampung ya. Awas ente punya seuzon sama orang, main santet ya, gitu. Namanya di kampung Pak, gitu kan gitu ya. Jangan ada pernah terlintas suuzon yang pertama, husnuzon sama orang. Yang kedua, ente buktiin sama Allah kan gitu. Datang WA dari bininya, bang hari ini pangsit dari pagi sampai malam lakunya cuma 1 mangkok. Di kampung 1 mangkok 6.000 gitu. Puyeng dia bininya WA begitu. Ya udah, mulai besok ente sholat subuh ya jamaah. Sholat subuh jamaah, buktiin. Habis sholat subuh jamaah, ente bawa duit dari rumah 2.000, gak usah banyak-banyak. Kagak kuat 2.000, 1.000 udah 1.000. Setiap mau sholat subuh masukin, ya Allah terima redoin sedekah saya. Atau habis sholat subuh, ya Allah terima redoin sedekah saya. Begitu aja udah. Sebulan nih kemarin dia datang ke rumah, sebulan. Laporannya alhamdulillah. Saya tanya dulu, ente dagangnya bagaimana? Kalau dagang mau cara kayak Rasul. Emang bagaimana? Jujur banget juga kagak gitu. Maksudnya jujur buat kagak begini. Suatu saat ada orang Yahudi sama orang Islam. Orang Yahudi kan curang Pak kalau dagang, tapi laku laris gitu. Ini sahabat laporan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ngapa itu Yahudi laku banget saya kagak gitu. Ente dagangnya bagaimana? Saya jujur banget, sekilo gitu. Oh pantesan. Ente jangan jujur begitu. Sekilo ente tambahin, bukan dikurangin. Nah, sekilo ente tambahin. Makanya kalau orang tua kita dulu nakar beras, digituinnya sampai nyeglok banget apa dimunjungin dong? Dimunjungin. Kenapa? Ente sedekah tuh di situ. Sedekah di situ. Yang dagang-dagang yang tukang ilan bukan dikurangin. Nah, kalau dikurangin mana wailul lil mutaffifin. Udah celaka ntar jadinya. Jadi ada unsur sedekahnya di situ. Tambahin mih ente gitu. Alhamdulillah besoknya dia pulang sholat subuh dia kerjain. Sholat subuh dia kerjain. Yang 2.000 dia laksanain tuh. Gitu. Sebulan ketemu laporan alhamdulillah. Setiap hari mie saya habis. Gitu. Sekilo. Ya namanya di kampung. Sekilo. Habis. Berapa keuntungannya? Berapa dapatnya? Ya alhamdulillah sekarang mah yang kemarin 6.000, sekarang 200 mah dapat gitu Pak. Fadilah salat subuh. Kita pengen banyak lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid kita musola. Gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau ada yang merasa
hidupnya sempit, datang ke masjid. Mau bisa, mau kagak, datang sholat. Kayak mu'alaf aja gitu, mu'alaf. Saya ngajarin mu'alaf begitu. Bapak hari ini sudah menjadi seorang Islam, Muslim, kan gak bisa sembahyang deh. Datang ke masjid, imam angkat tangan, ikut angkat tangan. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Yang penting pahalanya dapat. Ya enggak? Begitu. Alhamdulillah. Makanya sekali lagi, bagi yang merasa kesempitan dalam hidupnya, apalagi sekarang-sekarang ini ya lagi begini, datang dah ke masjid. Jangan takut, udah rapetin aja, rapetin gitu ya. Insyaallah ya. Maknya corona kagak bakal galak sama kita, enggak ya. Omikron kan gak bakal galak. Jadi orang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan dari segi pahala, dikasih besar sama Allah, dikasih juga kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminha, dan di antara pahala-pahala itu, anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajuli munfaridan bi 25 dhi'fan. Bahwasanya salat jamaah itu menambah ya, bagi salat seseorang daripada sendirian berapa? 25 dhi'fan, 25 derajat. 25 Pak. Salat sendirian berapa? Ini hadisnya. Kama sahha dzalika fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa fi riwayatin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Hadisnya Bukhari Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat jamaah lebih afdal, lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Wa fi riwayatin bi 25 darajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Kalau salat sendirian 1. Salat jamaah 27 atau 25. Ntar ada keterangan nih, ngapa 27 ngapa 25 kan gitu ya. Lah orang sekarang kebanyakan demen bangun masjidnya doang, demen bangun musolanya doang. Masjidnya megah, musolahnya cakep, jemaahnya cakep. Jemaahnya kudu banyak. Kita terinspirasi dengan hadis Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga. Mau Pak? Mau nggak? Dikit banget. Pak, mau Pak? Datang ke Al-Barkah. Tuh, bener nggak? Datang ke Al-Barkah. Ini berapa orang hadir nih? Ini rata-rata 100.000 nih. Dapat hari ini 2 juta. Lebih malah lebih ya. Lebih nih, lebih 50. Berarti kalau 100.000 5 juta. Gitu. Anggap 50. Alhamdulillah, tuh semen dapat 2 truk. Ya kan?
Yang pengen ke sorga, pengen dibikinin rumah di sorga, pengen dibikin istana di sorga, bangun masjid. Apa yang punya tanah doang? Bukan. Yang kecil-kecil tuh orang naro dari mobil 2.000, 5.000, 10.000 ya. Ada yang diamplopin. Kalau diamplopin buka jangan ditilap. Taruh situ, tergantung bagiannya kita juga. Ya. Wah, ada amplop nih. Simpan dulu ah. Jangan taruh. Ya. Semuanya tuh dibikinin. Cuma permasalahannya masjid udah jadi, yang tanggung jawab siapa gitu, Ustaz? Masjid udah jadi, yang tanggung jawab kita. Tanggung jawab apanya? Tanggung jawab ngisinya. Ya. Kalau di sini mah udah kalau udah penuh ya. Ustaz, penuh nggak di sini? Subuh penuh, alhamdulillah. Johor kurang dikit. Alhamdulillah bagus. Enak kalau masjid dikelilingin oleh rumah-rumah, musola dikelilingin oleh rumah-rumah, enak. Jadi dakwahnya enak, gampang. Ini kalau begini nih suara saya kan kencang ya. Wah iya. Lah ini entar nih Johor nih. Ini yang dengar suara saya kalau pengen rezekinya bagus, hidupnya senang, musola, salat jangan. Begitu, jangan di rumah. Lo ngapain musola dekat? La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tuh kata Nabi. Tidak dikatakan sholat orang yang bertetanggaan ama masjid, ama musola, kecuali sholatnya di masjid atau di musola. Lah ini hadis Nabi. Ada orang pinter banget kalau orang pinter banget ya. Sholat masjid nempel sama rumahnya. Masjid nempel sama rumahnya. Ngapa sholatnya sholat fardunya di rumah? Nempel. Kan tipe-tipe orang belagu yang begitu. Kalau saya belagu, ntar aja begitu mati baru minta ke masjid. Jangan sampai udah mati baru minta ke masjid, baru minta ke musola. Jangan sampai dah. Kalau udah mati minta ke masjid, ke musola, kagak dapat pahala 27 derajat, nggak dapat. Yang dapat pahala 27 derajat, yang dapat pahala 25 derajat, itu orang yang masih hidup. Ngapa begini ngomongnya? Iya, benar enggak? Bukan masalahnya gitu banyak darah kita gitu. Kan yang enak mah begini, Pak. Nih enak nih. Nyolatin jenazah nih. Yang datang orang-orang sekitar. Ini cakep mah. Ini kagak nyolatin jenazah, diumumin sama ketua. Diamplop-amplopin biar pada datang. Lah orang diamplopin dia datang, Pak. Iya, motor lagi habis nih bensinnya. Pas banget nih nyolatin ya, gitu. Buka 50.000. 50.000, tapi ada juga 20.000. Iya, buka 50.000. Apa nih? Buat ongkos ke sono motor. Motor lagi kosong, 50.000 ada sisa. Beli rokok 30.000. Iya, benar. Iya, dia jalan kemari. Nyampe, emang dia beli rokok, ngerokok dulu di luar. Kagak langsung masuk. Masuk ke musola, dapat beras. Dan sampai kagak enak begitu. Duit dikasih, nyolatin doang, dapat beras. Itu orang lain. Coba tetangga-tetangga tuh yang datang. Ya enggak? Tetangganya di kakak ada 100. Begitu meninggal, yang nyolatin ada 70. Cakep enggak? Cakep. Ini mah kagak, tetangganya yang nyolatin 5. Orang lain 100. Loh, bener emang banyak. Tapi kalau udah mati kagak dapat 27 derajat, itu doang masalahnya.
Nah sebelum kita kagak dapat itu, mendingan kita ke masjid tuh, masjid musola, biar dapat 27 derajat. Wa qad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf baina riwayataini. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan kenapa ada 27 derajat, kenapa ada 25 derajat dalam riwayat yang lain. Gitu. Bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallina was shalah. Jadi itu ikhtilaf itu tergantung dari keadaan orang yang sholat, orangnya nih, dan juga keadaan sholatnya. Gitu. Jadi sholat itu bisa mempengaruhi pahala 27 derajat dan pahala menjadi 25 derajat, bisa mempengaruhi. Ya. Fayakuna li ba'dihim khamsun wa ishrun wa li ba'din sab'in wa ishrun bihasbi kamalis shalah. Jadi kalau dia sampai 25 atau 27 itu karena apa? Kesempurnaan sholatnya. Gitu. Kira-kira kita berapa ya? Nah, Allahu Akbar. Bayang. Kita ini masih kebayang. Atau mungkin wudunya kita belum sempurna. Kan dari situ tuh. Ya kan? Makanya dalam beberapa banyak hadis itu ada kalimat isbagul wudu. Ntar kita nemuin. Nabi itu selalu bilang isbagul wudu, isbagul wudu, isbagul wudu. Sempurnakan wudu. Sempurnain wudu. Bagusin wudu kita gitu. Mana batasan-batasan muka, mana batasan-batasan tangan, mana batasan-batasan mengusap kepala, mana batasan-batasan mengusap kaki gitu. Kan ada batasan-batasannya. Jangan kayak orang sembahyang kaki begitu doang tuh. Tangan gini dong. Ya elah. Wudu elah. Iya. Muka jangan sempurnain, makanya datang kita masjid musola kan pada punya pengajian tuh. Orang Jakarta mana dari dulu kagak ada orang Jakarta nih. Babu siasah kagak ada orang Jakarta. Bab politik kagak ada. Yang ada babu toharoh, babu wudu, babu sholat, kelar. Babu toharoh lagi, wudu lagi, sholat lagi, petayamum, sholat lagi, kelar. Begitu dari engkong kita tuh. Makanya orang Jakarta mah banyak yang susah jadi anggota dewan. Lah kagak belajar politik. Belajar politik diomelin. Ya, gitu. Orang Jakarta begitu terus. Kenapa? Yang dipikirin ke sono bukan kemari. Orang Jakarta mah, maaf nih ya. Ini mah sepengetahuan saya sih begitu. Benar emang. Benar ya? Iya, dia mah kagak mikirin ke sono. Mau presidennya siapa kek, mau menterinya siapa kek, yang penting sholat gua bener. Beda coba. Benar nggak di sono begono nggak di Kuningan? Iya. Kan politik baru sekarang ini aja, ketika ada 212 baru bab politik bahas. Yang udah kelamaan bab wudu, bab sholat, bab tayamum puyeng. Ngapain sih bicara politik begitu? Padahal itu penting juga kudunya nyampe. Ini bab dagang aja, bab sewa menyewa. Belum nyampe, wudu lagi begitu mulu. Iya, tuh ya. Jadi kesempurnaan sholat itu mempengaruhi derajat yang Allah berikan. Oke, kita kudu benar-benar dari wudunya, dari toharoh, bab toharoh ya. Dari mungkin ketika kita pipis, ya kan banyak tuh, apalagi orang perempuan. Orang perempuan tuh kalau pipis itu betisnya kudu disiram tuh. Betisnya, kenapa? Dia makan beda sama kita. Orang perempuan kalau pipis nyepret. Lah kalau kita makan lempeng aja. Lah orang perempuan nyepret. Nah itu kalau kena betisnya
Nah itu kalau habis dia pipis tuh betisnya kudu disiram itu. Maka nanti ada najis. Kalau dia sholat nggak sempurna. Kalau batal apa nggak sah sholatnya, ada najisnya. Sama juga orang laki yang suka pipis di berdiri, apa namanya? Oinoir apa ini? Iya benar. Iya. Sudah lebih puyeng nih, masjid yang saya pimpin ada gituannya. Karena dari dulu waktu saya protes, saya kalah. Itu sudah protes pada dulu waktu pembangunan. Jangan bikin begitu, gitu. Namanya anak kecil, lu tahu apa, gitu. Kalah saya. Ya udah. Bukan apa-apa, saya tuh mikirin kalau kita berdiri, biar itu kan nggak kelihatan, Pak. Iya. Kita berdiri, itu ada percikan-percikan najis yang kena. Gitu. Ada datang orang protes sama saya, iya itu gue udah protes dulu, baru protes sekarang. Cuma gue kalah nih masalahnya, gitu. Kalah suara dan kalah kekuatan. Iya. Iya. Makanya al-barakah kalau bisa jangan pakai gituan. Iya. Iya, jangan suruh jongkok aja jongkok benar. Iya, benar Pak, saya khawatir gitu. Udah gitu kalau diri kan takutnya nggak masih bersisa gitu. Kalau bersisa ketika kita sedang ruku, ini ketekan, sisanya keluar. Terus gimana? Takutnya kan ntar di kuburan, ini banyak banget orang yang digituin nih, insya Allah. Wa muhafazatuhu ala hayatiha wa khusyu'iha wa kasrati jama'atiha wa fadliha wa syarafil buq'ah. Jadi yang menyebabkan itu 25 derajat itu yang pertama tadi salat itu sempurna. Jaga hayatnya, kekhusyuannya. Kemudian banyaknya jamaah. Kasratu jama'atiha. Banyaknya jamaah mempengaruhi. Allah cinta kepada orang yang sholat berdua, lebih cinta orang yang sholat lebih dari 2 orang. Ini kita jaga. Nah, inilah pentingnya sholat berjamaah. Makanya mau bisa mau kagak, udah sholat jamaah aja dah. Begitu. Iya. Mau alhamdulillahi rabbil ngalamin, ada kan ya? Mau ngalamin mau kagak jamaah aja dah. Iya. Ini gara-gara ngalamin sama alamin, ada orang ngadu sama saya, ribut Pak. Ya. Dia orang mana ya? Pokoknya orang sono dah, orang Wetan. Ngaji di Jagakarsa. Alamat Jagakarsa. Diajarin sama guru kita Kiai Murtali, diajarin sampai di sana dapat imam ngalamin, kata dia alamin, kata dia ngalamin. Itu gara-gara ngalamin sama alamin ribut di sana. Akhirnya dia pulang dia ke Jakarta lagi. Mengapa? Ribut saya gara-gara alamin sama ngalamin. Oh no, kekeh banget kagak mau ganti-ganti, ngalamin aja gitu. Lah emang itunya begitu. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki begitu ya. Perbaiki. Kalau emang kagak bisa, emang dari sononya udah susah banget. Udah dah. Kalau yang alamin lebih banyak, yang alamin mundur. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Iya. Ini ngaji ada 10 nih, 10 orang. Kan kalau ngaji Quran mah dikit, kagak banyak kayak gini. Ayo tes satu-satu imam. Dites 9 alhamdulillahi rabbil alamin. 1 orang alhamdulillahi rabbil alamin. Mundur. Biarin yang 9 jadi imam, dia nggak usah jadi muazin aja. Jangan begini. Gua udah lama ngapa gua nggak jadi imam? Sama khotib ya gitu khotib. Saya dari dulu bilang mulu. Saya pengen jadi khotib dong begitu.
ngukur gitu. Mentang-mentang bisa assalamualaikum doang, bisa pidato, kan banyak sekarang, ya kan? Jangan, jadi kudu ngukur kemampuan kita, ya. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dah, masih banyak, matu aja, saya mau pergi. Iya, kata Pak RW, udah lu jangan lama-lama ntar gitu, makanya langsung dah. Satu aja dulu, insyaallah Sabtu depan ya? Sabtu depan ketemu lagi di Al-Muqaddimah ya. Ya, karena mohon maaf kemarin bapak-bapak, ya namanya kita bahasanya dihitung ya, di kampung begitu, orang jalan-jalan diajak aja begitu. Saya lupa itu hari Sabtu ya, udah gitu kemarin Sabtu kelima di Olikoya. Jadi setiap Sabtu kelima pas giliran saya tuh saya nggak datang karena saya ngundang orang di Olikoya. Sabtu kelima, makanya kemarin Sabtu kelima tuh saya undang Buya Ar-Raja Hashim. Alhamdulillah beliau datang, jadi saya nggak hadir kemari. Makanya Ustadz Said, Ustadz Jani, wah gimana, udah pokoknya gantiin aja dah gitu ya, kita atur aja gitu. Nah insyaallah besok kita ketemu di Al-Muqaddimah, kita akan bahas yang berikutnya apa daripada fadilah salat jamaah hari ini. Fadilahnya, satu, orang yang salat jamaah itu adalah punya derajat yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 25 sampai 27 derajat yang dilihat dari kualitas salatnya. Mudah-mudahan salat kita berkualitas dan tentunya apa yang diterangkan di dalam kitab ini mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau lagi ngomong begini saya mohon maaf dah, kadang-kadang saya kencang, kadang-kadang nyinggung orang, yang kesinggung ya emang berarti masuk gitu aja. Iya dong, kesinggung masuk ya, itu gua banget itu begitu gitu. Nggak pernah ada Pak saya berceramah, Ustadz itu saya banget, alhamdulillah gitu ya. Iya itu saya banget Ustadz begitu ya. Saya mah kagak bermaksud nyinggung, emang itu adanya, saya kagak punya persiapan, kagak catat-catat, kagak, emang itu keluarnya. Jadi kalau ada yang kagak pas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebagai wawancara mengucapkan maaf seluas-luasnya jika ada kata yang kurang pas berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Mohon doa yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa pada guru kita Al-Ustaz Said Arif Wakil Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna minal muttaqin al-abrar wa la taj'alna minal mufsidin al-ashrar. Allahumma sabbit qulubana wa tahhir 'amalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.